warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja BPK dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sumiati SPDI. Saya guru di SMA Negeri 1 Lengkuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, sedang melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan mengambil materi bab 3 mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian dengan KD 3.6 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Mohon kritik dan saran agar saya bisa memperbaiki praktek pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。 Dengan materi kita hari ini, yaitu berperilaku jujur. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Jadi jujur itu adalah bagian dari pribadi kita. Sekarang kita memasuki materi. Sebelum lebih lanjut ke materi, ada apersepsi. Ada gambar orang yang sedang menimbang barang yang akan dijual. Yang satunya ada simbol dari negara kita, salah satu lembaga
lembaga pemberantas korupsi. Dari gambar ini, apa yang kalian butuhkan? Oke, silakan pahami gambar ini. Menurut kalian bagaimana? Nanti Ibu tanya. Oke, silakan dipahami. Bagaimana pendapat Mbak Dita tentang materi gambar yang pertama? Pedagang yang sedang menimbang barang dagangannya, maka dia harus berperilaku adil dan jujur dengan tidak mengurangi timbangannya. Jadi pedagang tidak boleh mengurangi timbangannya. Jadi walaupun si pembeli tidak tahu berapa beratnya, tidak melihat, pedagang harus tetap berbuat jujur. Tepuk tangan buat Mbak Dita. Mbak Dita. Oke, yang gambar berikutnya. Gambar apa itu? Oh, logo KPK. Gambar logo KPK. Siapa yang mau jawab? Oke, Naila. Apa Mbak jawabannya, Mbak? Di dalam gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga KPK adalah lembaga yang selalu dituntut untuk jujur dalam menjalankan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kita juga harus seperti lembaga KPK tersebut dengan tidak melakukan korupsi dan memberantas korupsi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Naila. Jadi, walaupun kita hanya orang biasa, hanya rakyat biasa, tetapi di dalam kepribadian kita hendaklah menjadi seperti sebuah lembaga, ya, sebuah lembaga yang mengatakan tidak kalau kita berbuat bohong, apalagi berbuat korupsi, ya, itu. Berikutnya, saya punya kantong ajaib. Saya punya kantong ajaib. Oke, saya punya kantong ajaib. Silakan siapa yang mau maju dengan kantong ajaib? Ayo, siapa yang belum ya? Desi. Dapatnya apa Mbak Desi? Kantin kejujuran. Oh, kantin kejujuran. Oke, silakan dicari jawabannya. Gimana, Mbak Desi? Sudah ketemu jawabannya? Bagaimana jawabannya? Di kantin kejujuran ini digambarkan dalam kesadaran pengunjung sangat dituntut untuk berbelanja dengan membayar dan mengambil uang pembayaran jika memang berlebih, tanpa harus diawasi oleh pegawai kantin. Salah satu moto kantin ini adalah Allah melihat malaikat mencatat. Kantin kejujuran merupakan bentuk kegiatan dalam pendidikan anti korupsi. Oke, kantin kejujuran. Gambarnya Mbak Desi adalah kartunya. Di dalam kartunya ada
kantin kejujuran. Jadi kita sebagai siswa, ya, walaupun di kantin kita, di koperasi kita tidak ada pegawainya yang mengawasi seperti CCTV, mengawasi non-stop, kita harus tetap berperilaku jujur, ya, karena jujur itu kembali ke diri kita sendiri. Jujur itu adalah sebuah karakter, ya, karakter itu sebuah harga diri. Kenapa misalnya dengan lembaga-lembaga seperti ini? Karena apa? Kalau kita berperilaku jujur, insya Allah Indonesia ini semakin kok makin baik. Sini dulu, masukkan ke kantong ajaibnya. Siapa yang mau masuk ke kantong ajaib yang berikutnya? Ibu. Oke, silakan. Dapatnya apa, Kak? Dapat pejabat yang sedang. Oke, pejabat yang sedang disumpah. Oke, silakan dipahami. Oke, kartunya tentang pejabat yang sedang disumpah. Oke, sudah ketemu jawabannya? Oke. Bagaimana? Di gambar tersebut terlihat pejabat yang disumpah karena agar seorang pejabat tersebut selalu bertindak jujur, adil, dan benar sesuai dengan yang tertera pada kejujuran. Oke. Jadi gambar pejabat yang sedang disumpah. Jadi maksudnya adalah sebagai seorang pejabat kita harus apabila nanti ya suatu saat atau di kemudian hari kalian menjadi seorang pejabat, kita berandai-andai dulu. Maka ketika disumpah itu adalah kalian diberi amanah yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah itu adalah suatu baiat yang kita tidak boleh mengingkari. Gitu. Jadi bekerja seolah-olah Allah itu melihat kita. Itu. Jadi itu kartu dari Kak Elsa. Oke, kita masukkan ke kantong ajarnya Doraemon lagi. Jadi itu tadi persepsi kita. Jadi dengan harapan bisa membuka wawasan kalian tentang apa sih yang akan kita pelajari setelah ini. Itu ya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Materinya tentang betapa pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengetahui definisi jujur. Apa itu jujur? Itu ya. Anak-anak pasti sudah merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur nggak ya, jujur nggak ya, jujur ya nggak. Walaupun belum paham apa itu definisinya, saya yakin kalian sedikitnya dari persepsi tadi sudah bisa membuat literasi. Apa sih jujur itu? Siapa yang mau jawab? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Jujur? Ayo, Sati. Yang berarti benar, nyata, atau berkata jujur, atau berkata benar. Benar, nyata, atau berkata benar. Oke, tepuk tangan untuk Mas Sati. Ada lagi yang punya pendapat? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Oke, pintar sekali, tepuk tangannya dong. Jadi jujur itu berkata benar. Jujur itu kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Kesesuaian antara yang kita katakan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Itu adalah jujur. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Quran.
At-Taubah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi orang yang jujur itu dipastikan orangnya orang yang benar. Jadi kita harus pintar, harus pandai memilih teman, memilih lingkungan orang-orang yang benar. Karena itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Jujur ada lawannya. Siapa yang tahu lawan jujur itu apa? Hah? Ada yang tahu? Munafik. Ada yang tahu ciri-ciri orang munafik? Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri orang munafik? Bilang berkata, Dusta. bilang berkata ya, Dusta. Ingkar janji. bilang berjanji ya, Dan bilang dipercaya ya berkhianat. dusta. Bilang berjanji, bilang dipercaya dia. Jadi lawannya orang jujur itu adalah orang munafik. Dan semoga kita berproses menjadi orang yang jujur, selalu memperbaiki. Siapa mau baca ulang surat At-Taubah? Surat At-Taubah ayat 119. Ayo. Kak, silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Oke, tepuk tangan buat saya. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Jadi materi kita tadi yang pertama dalil naklinya adalah surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua adalah surat Al-Maidah surat kelima ayat 8. Siapa yang mau baca Quran surat Al-Maidah ayat 8? Ayo Kak, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sha'ananu qawmin 'ala alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kaummu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, tepuk tangannya guys. Oke. Oh, di sini tadi. Sip. Silakan dipilih. Diceritakan dalam surat Al-Maidah ini sebagai seorang penegak keadilan, kita harus bersikap berbuat adil dalam memutuskan segala perkara. Begitupun ketika kita menjadi saksi, kita harus berperilaku adil. Jangan karena itu misalnya teman kita, itu tetangga kita, maka kita berat sebelah. Dalam artian yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu setidaknya kita mampu belajar dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang kecil, ya. Contohnya, kita tidak mengadu domba kepada teman kita.
Jadi kita harus berlaku adil. Kalau memang dia benar, walaupun kita tidak terlalu akrab dengan mereka, oh ya sudah, berarti itu suatu kebenaran. Walaupun itu misalnya teman dekat kita atau adik kita, kalau memang itu salah, berarti kita harus mengingatkan, minimal mengingatkannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, seandainya putri kesayanganku ini si Fatimah melakukan kesalahan, maka aku sendiri yang akan menghukum. Begitu mulia sekali perilaku jujur ini. Ya, jujur ini adalah sebagian dari akhlak yang terpuji. Dengan jujur ini akan menciptakan keadilan. Bayangkan kalau hidup ini nggak adil, bagaimana? Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, maka akan mendekatkan pada suatu kehancuran. Contoh simpel aja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian sudah kelas 10, adikmu masih SD, sama ibumu, misalnya Mbak Siva dikasih sangu uang jajan 10.000, adiknya yang SD dikasih uang jajan 10.000 juga. Apa itu suatu keadilan? Enggak ya, enggak. Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira seperti itulah dalam dunia penegak keadilan. Uang 10.000 bagi Mbak Siva mungkin kecil, tapi bagi adiknya udah sangat besar. Jadi dalil nakli dari mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian ini adalah apa tadi? Surat At-Taubah ayat 119 sama surat Al-Maidah ayat 2. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga mengatakan seperti itu. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi kebaikan, kejujuran itu akan membawa kesempurnaan dan kebaikan di hidup. Itulah kenapa kita harus ditanamkan perilaku jujur, ya, sebagai karakter. Jadi kejujuran itu adalah merupakan dari karakter seseorang. Itu jujur. Betapa pentingnya perilaku jujur. Ada berapa jujur? Pembagian surat jujur ada? Yang pertama, jujur dalam jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Selaras niat, perkataan dan perbuatan. Itu sifat jujur. Baik, nanti Ibu akan membentuk kelompok diskusi. Ya. Mengapa kita harus berbicara, berniat berbicara dan berbuat jujur? Karena apabila ketiga hal itu tidak selaras, maka akan menimbulkan problem-problem yang lainnya. Satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lain. Benar nggak? Kalau kita bohong satu hal, kita akan berskenario menutupi kebohongan kita yang kemarin. Betul tidak? Betul. Pernah merasakan? Pernah. Sebagai manusia, hal itu manusia. Tetapi kita harus mengevaluasi diri. Kita harus memperbaiki diri, harus lebih. Kita saksikan.
motivasi, sekaligus refleksi diri untuk kita ya dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, setelah menyaksikan film itu, kalian silakan bentuk tim diskusi, kalian mencari informasi, kalian berpikir kritis apa inti dan makna dari video tadi, ya, dari film tadi. Silakan bentuk tim diskusinya. Silakan dimulai.这一次我真的睡着。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Jika kita menemukan barang yang bukan milik kita, sebaiknya dikembalikan kepada pemiliknya. Karena sesungguhnya kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan itu akan menumbuhkan kesuksesan dan kesempurnaan serta membawa ke surga. Oke, ini adalah hasil diskusi penemuan dari kelompok 1. Ada yang mau nambahin? Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dong. Barang yang bukan milik kita maka sebaiknya kita kembalikan kepada pemiliknya. Karena ada banyak kebaikan kalau kita berbuat jujur. Tuh, silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil presentasi kami. Kejujuran adalah salah satu sifat yang terpuji. Dari kita bersikap jujur, kita mendapatkan berkah dan kesuksesan dalam hidup kita. Oke. Ada yang mau nambahin jawaban kelompok 2? Oh, nggak ada. Berarti setuju ya? Setuju. Tepuk tangan dong. Adalah cerita yang kadang juga terjadi di dunia nyata. Karena kebaikan seseorang, karena kejujuran seseorang, ada orang yang dermawan menyekolahkan orang yang jujur hingga sampai sarjana. Oke, yang kelompok berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusinya adalah kejujuran pasti akan membawa seseorang menuju kesuksesan, kemuliaan, dan membawa pada kebahagiaan. Begitu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Ada yang mau nambahin? Tidak ada. Berarti setuju ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini dari kelompok 4 bahwa kejujuran itu membawa kepada kesuksesan dan kesempurnaan. Oke ya? Oke, sampai di sini sudah dipahami materinya? Sudah. Alhamdulillah. Insya Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah dipahami materinya, sudah diskusi, sekarang kita evaluasi. Oke, konsentrasi, bagikan soalnya. Oke, ke depan Kak. Ambil soalnya.
Untuk dalam penampilan adalah D. Tidak memaksakan diri untuk memiliki sesuatu di luar kemampuan. Oke. Jawabannya D nomor 2. Memupuk sifat jujur dapat dilakukan dengan hal D. Tidak menyontek saat ujian. Oke, D. Tidak menyontek saat ujian. Nomor 3. Untuk menumbuhkan kepercayaan orang lain kepada diri kita, maka dibutuhkan perilaku B. Jujur. Perilaku B. Jujur. Nomor 3. Jujur. Nomor 10. Berikut ini pernyataan yang bisa mencerminkan perilaku jujur di lingkungan sekolah adalah B. Budi mengembalikan barang milik teman karena diberi imbalan. Oke, Budi mengembalikan barang milik teman karena diberi imbalan. Hadiah. Nah, silakan dinikmati hadiahnya ya. Tepuk tangannya dong. Jujur ini tadi Quran surat At-Taubah ayat 119, kemudian surat Al-Maidah ayat 8, kemudian hadis Bukhari ya. Kemudian ada macam-macam kejujuran. Kemudian ada keutamaan perilaku jujur. Nah, evaluasi sudah. Sekarang kita refreshing otak ya. Kita refreshing otak. Kita akan bermain ice breaking. Jadi kalau ibu bilang gajah besar apa kecil? Seharusnya besar ya, tetapi besar. Harusnya ini kecil kan? Nah, tapi ini besar. Semut besar apa kecil? Kecil. Nah, harusnya kan kecil gitu kan? Oke. Jadi paham ya? Oke. Gajah, semut, gajah. Nanti kalau saya bilang gajah, kamu bilang apa? Besar. Oke. Gajah, semut, gajah. Ayo, ke depan, ke nongkrong. Semut besar. Kecil ya. Oke, lanjut. Besar. Oke, benar atau salah? Salah. Dihukum. Ayo, semangat lagi, konsentrasi. Gajah, semut, kecil. Gak konsentrasi. Lagi. Gajah, semut, Kecil. Kecil. Kecil ya. Oke, ke depan yang menabung. Digaruk kelapa diparut kelapa Kepala kepala digaruk kelapa diparut kepala diparut. Aduh, kepalanya siapa yang diparut? Walaupun dihukum dapat hadiah ya, berbaik sangka. Terus besar. Digaruk kepala digaruk kelapa diparut kepala diparut itu garuk kepala digaruk. Oke, dengan hadiah apa? Tepuk tangannya dong. Itu tadi materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Materi kita minggu depan itu adalah tentang Al-Quran dan hadis. Nah, siapa yang masih ingat materi kita yang minggu lalu tentang berbusana muslim, menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki atau pakaian yang merupakan syariat orang-orang kafir. Oke, setidaknya masih mengingat materi kita minggu lalu. Jadi materi minggu depan adalah Al-Quran dan hadis serta istihad itu sebagai sumber hukum Islam, ya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya, ya. Tuh ya. Soalnya untuk dikerjakan di rumah. Oke. Itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa patuhi protokol
Baik-baik yang bertiga.